bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG, namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara yang dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya. Guys, penetapan mantan kepala BGN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG menjadi alarm keras bagi publik. Sebab yang sedang dipersoalkan bukan proyek biasa, melainkan program yang sejak awal digadang-gadang sebagai investasi masa depan bangsa. Program yang dirancang untuk memastikan jutaan anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang layak, kini justru dibayangi dugaan praktek jual beli titik SPPG, intervensi penunjukan mitra, hingga dugaan aliran keuntungan fantastik kepada pihak-pihak tertentu. Jika tuduhan tersebut terbukti di pengadilan, maka yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap program strategis pemerintah. Persoalan yang paling mengkhawatirkan adalah kemungkinan bahwa praktek tersebut tidak berdiri sendiri di tingkat pusat. Jaringan SPPG dibangun secara nasional, menjangkau provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa-desa. Artinya, jika benar terjadi praktek jual beli titik atau pengkondisian mitra tertentu, sangat sulit membayangkan mekanisme itu berjalan tanpa adanya mata rantai pelaksana di daerah. Karena itu, penyidikan tidak boleh berhenti pada pejabat pusat atau pengurus yayasan tertentu saja. Kejaksaan Agung perlu menelusuri seluruh rantai distribusi kewenangan dan aliran dana, termasuk pihak-pihak yang berperan dalam merekomendasikan, memverifikasi, mengawasi, atau meloloskan titik-titik SPPG di daerah. Publik berhak mengetahui apakah terdapat pola yang sama di berbagai wilayah. Apakah ada pihak yang meminta imbalan untuk mendapatkan izin operasional SPPG? Apakah ada yayasan atau kelompok tertentu yang memperoleh perlakuan khusus dibanding peserta lain? Apakah ada pejabat daerah, pendamping program, atau pihak perantara yang ikut menikmati keuntungan dari proyek yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab secara terang karena skala program MBG sangat besar dan menyentuh hampir seluruh wilayah Indonesia. Justru disinilah letak tantangan sesungguhnya. Banyak kasus korupsi besar di Indonesia pada akhirnya hanya menyentuh puncak gunung es. Aktor utama ditangkap,
tetapi jaringan yang menopang praktik tersebut tetap tidak tersentuh. Akibatnya, pola lama terus berulang dengan wajah dan pelaku yang berbeda. Jika dugaan penyimpangan MBG memang melibatkan jaringan yang terstruktur dari pusat hingga ke daerah, maka pembongkarannya harus dilakukan secara menyeluruh. Negara tidak boleh memberi ruang kepada siapapun yang menjadikan program sosial sebagai komoditas politik maupun ladang bisnis pribadi. Kasus ini juga menjadi ujian integritas bagi seluruh aparat penegak hukum. Masyarakat akan menilai keseriusan pemberantasan korupsi bukan dari banyaknya konferensi pers, melainkan dari keberanian menelusuri aliran dana dan aktor yang berada di balik layar. Semakin besar programnya, semakin besar pula godaan untuk memanfaatkannya. Karena itu, penyidikan harus berani mengikuti jejak uang kemanapun arahnya, sekalipun harus menembus jaringan kekuasaan, yayasan, perusahaan, atau kelompok kepentingan yang selama ini merasa aman berlindung di balik program rakyat. Pada akhirnya yang dipertaruhkan bukan hanya nasib para tersangka, melainkan kredibilitas negara dalam menjalankan program kesejahteraan. Program makan bergizi gratis lahir dengan tujuan mulia, meningkatkan kualitas generasi Indonesia. Namun apabila di dalamnya benar terjadi praktek pembaruan rente dan jual beli akses, maka negara wajib membersihkannya sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai dapur yang seharusnya memasak harapan bagi anak-anak Indonesia justru berubah menjadi dapur yang memasak keuntungan bagi segelintir orang. Dan untuk memastikan hal itu tidak terjadi lagi, penyidikan harus menjangkau seluruh daerah, seluruh jaringan, dan seluruh pihak yang diduga terlibat, tanpa pandang bulu. Sekali lagi, tanpa pandang bulu. Jika skandal ini hanya berhenti di Jakarta, publik berhak curiga bahwa yang dibongkar hanyalah pemain depan, sementara para penikmat sesungguhnya masih bebas berkeliaran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.